Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Di kesempatan kali ini seperti biasa podcast 25 25 tahun tahun Teknik dari Elektro Elektro. GM Ya, 97. 97. Nah, kesempatan kali ini seperti biasa saya C Dan saya Visto, Mas. selalu setia menjadi host untuk Untuk podcast podcast yang tidak 25 terasa tahun sudah ini. memasuki episode ke-8 nih, Jay. Jadi ya, Betul. eh, Seperti biasa podcast ini untuk silaturahmi. silaturahmi ya buat teman-teman semuanya yang mungkin belum pernah kenal dan perlu informasi-informasi lebih ke teman-teman kita yang lain. Iya. Jangan khawatir nanti teman-teman yang lain kita akan undang siapa yang bersedia pasti bisa jadi podcast ini. Bahkan mungkin kalau Gitu. kalau Dan ada yang bersedia, kita kita silakan sambut dengan tangan terbuka justru. Silakan hubungi saya atau hubungi Jay. saya atau hubungi Vista lah ya, Ya, nanti sama aja. kita atur jadwalnya gitu supaya kita bisa mengenal lagi dan Oke, mengenal lebih dekat. betul. Oke, langsung kira-kira siapa nih Vis bintang tamu kita pada kesempatan kali ini, Nah, Vis? ini menarik ini karena saya terus terang dulu waktu kuliah saya jarang ngobrol dengan bintang tamu kita episode kali ini. Jadi saya Ya. belum bisa memberikan gambaran yang banyak. Kalau saya sih kenal sedikit lah sama Hmm, beliau ini ya, hmm. tapi termasuk termasuk anu lah grup silent lah ya, nggak banyak omong tapi berprestasi Wah, gitu kan. iya iya. Jadi Mantap nggak mantap. perlu kita gali-gali lebih banyak ya kan. Iya, Nanti sampai sekarang seperti apa ya kita tunggulah success story-nya bintang tamu kita malam ini ya gitu ya. betul. Oke, please kita panggil siap bintang tamu kita sama kesempatan kali ini Ya, adalah Mas Mas Purwadi. Purwadi. Assalamualaikum Assalamualaikum Mas Mas Pur. Purwadi. Waalaikumsalam, halo Bang Visto, Bang Joy. Terima kasih nih telah mengundang saya Sama-sama. di podcast kali Iya, iya. ini. Sampai ketemu lagi ya setelah 25 Iya, tahun dong, barangkali. sekian Sudah lama sekian kan. lama Ya, kita. ketemunya saja nggak sengaja aku sama dia itu kan. Hmm, Kalau nggak gini kan nggak ada Iya, silaturahmi gitu betul, kan. betul, betul. Emang saya kayaknya ditakdirkan emang untuk kenapa? ditakdirkan ketemu setelah 25 tahun ya. Betul, luar biasa kan nggak kedetek. Loh, ini baru-baru aja ceritanya kontaknya. Iya, baru tahun lalu, Fis. Gitu. Iya, Oh, iya, Kedetek iya. itu tahun lalu. pekerjaan beliau ini sekarang ngeri, Fis. Jadi nanti biar cerita aja itu. Jadi silent dia. Silent silent Ngeri-ngeri sedap ya, strateginya luar ngeri-ngeri biasa sedap. dia Sedap. itu. Kan. Tapi gimana Iya, kabar ya Mas Pur? Sehat-sehat? Alhamdulillah baik, sehat Bang Visto. Gimana Bang Visto, Ya, Bang sehat, Joy? alhamdulillah. alhamdulillah. Sekarang tinggal di mana? Sekarang masih di Jakarta, sejak 2002 lulus. Dapat kerjaan udah stay di Jakarta sampai sekarang. Udah 20 tahun berarti, Udah Fis. 2 tahun ya. Maaf, Jakarta. putra putri sudah berapa kalau boleh tahu? Alhamdulillah udah dikasih putra putri, putri satu putra dua. Udah yang paling Oke. besar SMA kelas 2 ya sekarang, sama yang kedua Oh, udah gede ya. SMP kelas 2 juga. Hmm, hmm, hmm. Wah, udah Nggak kerasa gede ya. lah ya, alhamdulillah. Hmm, hmm. Iya. Iya, iya, iya. Tapi wajahnya awet muda, Fis, Mas Pur ini. Gue Nggak kelihatan tua. awet tua ya, Cuma cenderung serius orangnya. Ya. Cenderung serius saja, tapi nggak kelihatan Udah tua gitu. serius ya. rambutnya udah Cenderung habis nih. serius. Nah, ini maksud saya gitu. Saya nggak ngomong gitu kan. Yang habis rambutnya. Tapi yang penting sehat lah ya. Ya, Yang iya, penting harus, sehat, betul. harus sehat. Nah, kita pengen tahu Mas Pur itu asli mana sih sebenarnya itu? Kita Oh jujur aja nggak iya, tahu. saya orang orang kampung, orang desa nih Bang Wisto, Bang J. Saya dulu sebenarnya satu satu kabupaten ya sama Mas Rianto tuh, satu satu Oh, kabupaten tapi beda Karanganyar. kecamatan. Iya, Karanganyar. Karanganyar di Matesih tepatnya. Oh, Di Matesih, Mata apa? Matesih. Matesih. Ya kalau Oh, yang banyak durian itu ya? ya kalau Bang J, Bang Wisto ke Tawangmangu tuh ngelewatin gitu. Di Matesih, jadi Karanganyar, kecamatan Matesih lah. Itu Itu daerahnya dingin, Fis. Seger, Fis, itu, Fis. ya lebih iya. dingin. Lembah, Pernah aku. Gunung Lawu ya. Masih di bawah sih. Kalau ke atas lagi Nah, ya, lembahnya kan. ya di lembahnya. Masih mau naik lah. Tapi nggak dingin banget. Lahir besar di sana ya, Lahir Mas? di sana. Iya, lahir di sana, besar di sana, Dulu SD SD-nya di mana, Mas? SD Ganti Warna 1.
SMP Jati warna. Ganti Warno desanya namanya. Oh, ganti warna. SMP di SMP 3 Karanganyar, SMA-nya SMA 1 Karanganyar. Itu yang sama bareng-barengnya Marianto. Nah, kalau Rianto nggak tahu, kayaknya karena SMA-nya satu Solo dia, Fis. dia Oh iya ding, bener-bener. pintar jadi SMA 1 Solo. Satu sekolah sama Marianto nggak tapi? Enggak, jauh. Oh enggak. Ya, Oh tapi satu ketemunya juga waktu di elektro, Elektro ya. ya. Oh gitu. Waktu kecil nggak pernah ketemu. Enggak. Oh oke. Karena saya itu Dulu waktu SD gitu kan. kenapa? Ini apa? Saya kan lulus SMA sebenarnya bukan 97 tapi 96. Oke. Kuliah dulu berarti ya, 1 tahun. Iya, saya dulu kuliah 1 tahun di ITB. Terus nggak kerasan pindah lagi Ambil? UGM. Jadi ceritanya Ambil apa di ITB? saya dulu di kimia. Ini kimia. Teknik kimia, Kimia itu MIPA. MIPA, Oh. Ceritanya kimia murni ya. Murni. iya pengen jadi saintis cuma nggak kuat terus balik lagi yang dekat rumah. Wah, jadi kita pengen tahu nih ceritanya kenapa dari apa kimia kok banting setir ke elektro. Tapi mungkin kita mulai dulu dari masa kecil biasanya, Mas Pur. Jadi tadi lahir di Terus, itu terus ke apa namanya SD. SD biasanya. ya SD Ganti Warno. Nah, biasa lah Mas Pur. Kita ceritain di SD itu kayak apa sih, kondisi di desa itu kayak apa sih zaman Mas Pur itu? kalau Ya kan? Pakai baju nggak sih sekolahnya? sekolah dulu saya ya pakai baju cuman nggak pakai sepatu. Bener Belum dulu sempat ditanya. Iya iya. kalau baju pakai lah. Jadi Iya, tempat saya tuh sampai kelas 1 SMP itu baru ada listrik bang cuy. satu SMP Iya, ya. satu SMP itu Itu sekitar tahun 98, 9, 90 ya. ya 91, 92 kalau nggak salah. 91 SMP. Jadi tahun 88, 89 itu sekolah nggak pakai sandal, nggak pakai sepatu menurut saya. Ya ada pakai sepatu Sampai kelas berapa Mas Pur? sampai kelas 6. Ya Nggak pakai sepatu? cekeran dulu cekeran. Wis, luar biasa. Ya karena masih Itu celananya lerekannya dol gitu. celana ya hitam apa tuh dulu ya merah putih itu lah biasa lah seragam kan ya. Iya, kalau Mas Prof Suryoso itu celananya lerekannya dol. Ya Terus kadang bajunya dikeluarin di tali plastik untuk nutup. tapi ya gitu. Oh, oke. ya kan ini lagi. Ya biasa lah kan main Nggak ada sabuk ya, pakai rafia diikat gitu ya. Saya nggak ingat sih jarang kayaknya. Ya Satu karena angkatan nih, mungkin ingat gak berapa orang Mas Pur? ya 30 lah. Banyak ya tapi. Iya 30. Gitu. Dari 30 yang nerusin SMP berapa orang? Kalau SMP sekitar 5-an, kalau SMA itu cuma 3 kalau saya. Dari 30 yang nerusin SMP cuma 5. Habis itu nerusin SMA cuma 3. Iya. Nah, berarti seleksi alam ini. Ya yang saya ingat itu. Nggak banyak lah waktu itu ya, biasanya SD langsung kerja gitu. Langsung kerja. Iya. Waktu itu sih, kalau sekarang ya enggak ya, udah maju semua. Ya beda lah. Nama Jadi nggak salah Fis. iya. Nggak salah Fis, gue nanya itu kenapa SD itu nggak pakai sepatu tuh hampir semua zaman saya. Saya sekolah SD saya ceritain jauh pertama itu nggak pakai sepatu saya. Sama itu di kampung juga Mas Pur, sama-sama kampung kita. Ya. Gayanya aja gak kota, tapi orang kampung juga kita. Gitu ya. Tapi lebih maju kayaknya. Sampai di mana Bang Jaya? Di Saya di Rembang. Rembang ya, Rembang lebih maju. Iya, Rembang. Listrik tuh masuk tahun 86 masih ingat saya. 6 ya. Dulu masih pakai Petromak, setiap sore maghrib tuh nyalain Petromak terus, beli minyak tanah, nyalain. Rutinitas saya sore menjelang maghrib nyalain Petromak aja pokoknya itu, sampai listrik masuk. Iya, masih ingat. Sama Mas Pur, apa cerita yang menyenangkan. Nah, Mas Pur sendiri akhirnya kenapa kalau teman-temannya banyak yang nggak meneruskan, Mas Pur sendiri kira-kira yang melatar belakangi kenapa memutuskan lanjut terus sampai tingkat pendidikan lebih tinggi, kenapa? Ya itu karena mungkin orang tua saya agak maju nih. Biasanya tuh kalau saya lihat tergantung orang tuanya. Kalau orang tuanya berpikir maju, terus ya dia kalau misalnya nggak ada biaya kan dia adain ya. Nah kebetulan bapak saya atau orang tua saya itu ya supaya anaknya nggak seperti bapaknya lah.
Ada kemajuan. Bapak kerja apa Mas Pur? Kalau bapak saya sebenarnya kayak itu serabutan. Ibu rumah tangga? Iya, rumah tangga, jahit kecil-kecilan gitulah. Serabutan itu tukang, tani, apa dagang Kalau apa? tani nggak punya sawah ya, buruh tani. Kalau serabutannya makelar itu loh, Bang. Makelar sepeda motor. Bapak sekolah nggak dulu? Enggak, ya sekolah sih sampai kelas 5 SD katanya. Ada kakak, adik, Nggak berpikir. Mas Pur? Enggak, saya anak pertama. Anak pertama, adik ada berapa? Adik ada 3. Cowok semua? Cewek semua. Hmm. Cewek semua, ya Oh, saya. pantes wis. Saya laki sendiri. Karena laki-laki sendiri biasanya diujo, kalau di Jawa itu diujo. Tapi caranya pokoknya jadi gitu lah, orang Jawa gitu biasanya. Apapun dicari-cari lah. Orang Jawa, berasal di Jawa itu. Jadi akhirnya Mas Pur lanjut ke SMP ya. Oke, sampai. Jauh deh. Nah, waktu SD itu prestasinya kayak apa Mas Pur? Wah, saya mah mungkin rankingnya 5 dari belakang kali kalau SD itu. SD itu? Iya, karena banyak main. Makanya kan saya Mainnya apa di sawah gitu ya? sawah, sungai. Makanya kan saya nggak bisa masuk SMP favorit, kan SMP 1 ya bisa. Jadi waktu itu zaman saya tuh SMP negeri cuma sampai 3. Jadi saya kan SMP terakhir tuh negeri. Nginjak SMP masih pakai sepatu? Masih nggak pakai sepatu? Kalau SMP udah pakai sepatu. Karena itu Ada kemajuan ya. kan campur sama anak-anak kota gitu kan ya. Harus pakai sepatu, jadi diadadain gitu. Menyesuaikan lah ya. Iya, menyesuaikan. Cuma 3. Nah, waktu SMP prestasi kayak apa? Nah, pada saat SMP saya juara 1 jadinya. Waduh. Jadi masuk dari belakang, maksudnya ranking paling belakang tuh hampir saya tuh kalau nggak salah ya, di ranking penerimaan tuh saya 3 terakhir, hampir nggak terima. Oh, Saya 3 urutan bawah ya. 3 urutan bawah. Tapi keluarnya saya urutan 1 tuh. Urutan. Nah, Kenapa kok bisa gitu? Kenapa di SMP bisa? Yang mendorong itu apa? Yang mendorong itu apa? Karena trauma jadi 3 terakhir itu jadi balas dendam itu ya. Nggak tahu. Pokoknya kalau pelajaran tuh saya paling bisa gitu, terus hanya cewek-cewek yang suka. Ngalir aja gitu ya. Suka. Oh mungkin itu ya motivasinya. Kalau ditanya makanya termotivasi saya harus paling bisa gitu. Oh bagus juga itu. Ya, Berarti karena ganteng Mas Pur ya. salah satu Mudanya ganteng. ya, salah satu. Biasa pokoknya kalau gitu di dah. kampung Vis, kalau dia juara 1 Vis, ya kan? Itu jadi artis, biasa jadi sorotan. Betul. Iya, Biasa itu. gitu dah. Untung bakatnya Mas Pur gak ke situ. Kalau bakatnya ke situ mungkin gak ke elektro. Ya, Ya, minimal tetangga-tetangga itu, wah ini calon mantu nih, calon mantu. Nah, kalau di kampung kayak gitu biasanya. Gitu. Tapi SMP-nya masih satu apa istilahnya kecamatan ya atau apa sih Karanganyar itu? itu kabupaten tuh udah. Kabupaten Kabupaten ya? Vis. Oh oke. Solo Raya dia, masuk Solo Raya dia. Nggak terlalu jauh kan dari rumah 7 kilo tuh bang. 7 kilo. Jalan kaki apa naik angkot? Itu saya nggak pernah naik bis, nggak pernah naik 100% naik sepeda terus. 7 kilo ya Kalau SD berapa kilo? Kalau SD berapa kilo? Kalau SD sekitar 2 kilo doang, tapi jalan kaki. lah. SMP juara 1 keluarnya ya, jadi masuk SMA favorit ya. Ya makanya saya bisa, Ada prestasi apa Mas di SMP Mas selain akademik Mas? nggak ada saya. Prestasinya akademik aja ya. Nggak ada. Pramuka gitu nggak ikut ya. Ya ikut tapi biasa aja. Oke, terus masuk SMA 1 Karanganyar, ya kan? Itu berapa kilo dari rumah? Kalau itu agak jauh dikit sih, sekitar 9 kiloan lah. Lebih jauh ya. Iya. Tetap naik sepeda. Saya naik sepeda sampai kelas 2 kalau nggak salah. Nggak sesuai SMA. Oke. Habis itu naik sepeda motor. Sepedanya federal. Iya, federal. Iya, warna putih federal dulu. Iya betul. Iya. Beda Astra itu. Terus naik motor. Nah terus naik motor itu gara-garanya waktu bapak saya ngambil rapot, yang naik sepeda itu cuman 20 orang gitu, paling satu sekolah itu termasuk saya. Jadi kayaknya malu gitu, terus dibeliin. 3 orang. 20 orang. Oh 20 orang. Oh bapaknya sampean memesake anakku pinter kok numpak sepeda Nah, gitu ya. kurang lebih gitu lah. Oh terus dibeliin motor. Bapaknya pengertian guys ya. Motor Astrea. Apa ya? Motornya apa? Astrea Star sama Prima. Saya 800 mesti ingat. 800. Oh, anu apa? Teruntung merah itu.
Varia 800 warna hitam, Oh, yang CDA ya, yang lampu belakangnya yang lampu nyambung iya, gini ya, kalau nyambung. nggak salah ya. Iya, nyambung. Nah, SMA prestasi gimana, Mas? Prestasi SMA saya akademik juga. Saya kan masuk seleksi SMP 1, SMA 1 itu saya ternyata peringkat NEM-nya itu paling tinggi ternyata. Jadi ngalahin yang dari SMP 2, SMP 1 gitu ya? Iya, iya. Itu rumusnya gimana, Mas Pur? Bisa Saya nggak juara tahu, satu itu? nggak tahu. Ya belajar aja. Lakuin tirakatan nggak? Puasa Senin Kemis, mutih gitu? Oh, Enggak. salah satunya iya, iya. Oh, salah satunya ya. Kampung gitu, Fis. Prihatin ya orang Jawa itu. Ya dulu Kalau ingin prihatin. sesuatu harus prihatin. Sekarang malah enggak ya. sebenarnya. Iya dulu sih Senin Kemis itu ya rutin sih ya. Karena saya ngelakuin juga, Fis. Iya. Saya SMA itu kelas 1 sampai kelas 3 itu Senin Kemis. Biar masuk UGM atau masuk urusan Iya, itu. iya. Iya. Kayaknya dari kelas 1 saya tuh. Senin Kemis tuh terus gitu kan. Memang ya nggak tahu lah, walam itu lah. Itu kalau orang mau motivasi apa ya, kayak rohani kita tuh bersih aja gitu kalau Senin Kamis Kayaknya ngaruh ke anu sih, paling nggak ke mental kita kan, jadi Iya dari tenang. Mau pikiran Fis, Ya. nggak pikiran kotor. Ya. Nggak pikiran minimal bersih lah. Gitu. biar kan. Susah dimasuki. Nah, Mas Pur waktu SMA sama kayak SMP, banyak cewek-cewek yang ini. Enggak, Iya, cewek lagi. sudah enggak. Oh, udah enggak. Loh kan masih ranking 1 kan di SMA kan? Iya cuman kan kalau Banyak saingan. anak SMA itu kayaknya enggak terlalu, maksudnya kalau akademis bagus itu bukan sesuatu yang wah gitu, bukan sesuatu yang berlebihan. Ya biasa Yang wah aja justru lah. kan ya fasilitas ya. Saya nggak tahu sih, ya kurang lebih gitu. Maksudnya beda sama SMP. Kalau SMP mungkin karena banyak PR kali ya, berarti banyak banyak tempat kegiatan gitu. Kalau SMA kan udah enggak ya. Kalau boleh tahu dulu ranking dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA itu ranking berapa? Pernah paralel nggak gitu? Pernah paralel ranking 1 pernah, tapi ya 1-3 gitulah. Nggak sempat Ya, pacaran lima ya berarti waktu SMA ini. Enggak. Wah, anak Enggak ada baik yang tuh. mau, enggak ada yang mau. Dia kan sudah jadi artis, Fis, nggak mau pacaran, dia maunya ditaksir, Fis. Ya kan? Nggak mau, jual mahal dia. Nah, itu tadi Mas Pur bilang sempat masuk teknik kimia. Emang waktu SMA Oh, suka itu kimia? ada ceritanya. Jadi Gimana, waktu SMA itu lomba itu loh, lomba kimia se-Indonesia. Olimpiade. Bukan sih antar SMA gitu, Oh, lomba kimia antar SMA di Bandung, di ITB waktu itu. heeh. Nah waktu itu juara 3 Seapa? Juara 3 seapa? peserta. So ITB lah. Oh, di ITB. Oke, sorry. Ya pesertanya ya dari seluruh provinsi Mana-mana kan ya? ya. Nasional kok ya. Ya nasional. Terus dapat fasilitas itu ya, masuk ITB tanpa tes ya? Enggak. Loh, Enggak, cuman saya ini aja kayaknya bakat saya di kimia gitu. Makanya Terus saya lombanya daftar sampai di ke sana ke ITB gitu? Iya, finalnya di sana. diantar sekolah apa berangkat sendiri? Antar sekolah. Oh, berarti membawa nama sekolah Iya, ya? membawa nama sekolah sama guru. Juara 3. Pernah ikut siswa teladan nggak, Mas Pur? Enggak. Tapi ada perwakilan dari angkatan sampean jadi ikut siswa teladan. Ada. Kalau bela teladan kan enggak cuma akademis ya, mungkin olahraga atau apa gitu. Betul. Itu kan saya enggak. Saya anaknya pendiam, enggak terlalu. Karena saya pernah mewakili kabupaten siswa teladan, biasa artis kita. aktif ya. Saya sih enggak kayaknya. Oh, ya, jadi dari situ makanya jadi UMPTN ceritanya nih waktu masuk ITB. Ya iyalah ya, UMPTN. Iya, yang betul. Akhirnya milih teknik kimia. Kimia, MIPA. Kimia, Fis, Oh bukan iya, teknik kimia, sorry. Fis. Kimia MIPA. Oh, Itu pilihan pertama, Mas Pur. Pilihan kedua. namanya apa? Pilihan pertama Pertamanya apa? teknik kimia. Oh, Teknik kimia ITB. Gitu. Oke, terus kalau nggak betah kenapa, Mas Pur? Banyak praktikumnya itu loh. Oh, iya sih, namanya kimia. Ini dari kimia ya praktikum lah, apalagi. ya makanya nggak bisa main kan. Iya. Terus memutuskan milih UGM Elektro, latar belakangnya apa itu? Ya cari yang itunya paling tinggi. Apa tuh? Oh, passing grade. Iya, makanya. Kan jadi iseng-iseng aja kalau Jadi jiwa SMP-nya bergairah lagi, Fis, ingin yang terbaik. Gitu. maksudnya kalau lulus ya syukur, kalau enggak ya kan udah sekolah juga kan. Tapi orang tua itu memang mendorong.
untuk kuliah ya. Orang tua terserah saya katanya. Ya, Makanya tadi tuh aku Praktis. bertanya-tanya dari kimia banding setir ke elektro. Jadi bukan karena talent, bis, karena gengsi, ya kan? kalau talent kayak sampai sekarang gue nggak ngerti elektro. Sama lah, saya juga gak di elektro. Istop HRD sekarang, ya kan? Saya marketing, ya kan? Sampai biar intelijen, ya kan? Intelijen IT. Oke, waktu keterima di elektro gimana Mas? Biasa aja tuh. Biasa aja sih. Enggak. Tapi kayaknya dulu kesannya itu teknik elektro kayak baru gitu ya. Masih ini sekolah baru kenapa gitu. Oh Saya dulu kan waktu itu. gedungnya belum. Masa nggak ada perasaan seneng, biasa aja. Aku aja Enggak ada. seneng kok keterima. Masa gitu. Karena udah keterima di ITB itu kali ya, saya nggak tahu ya. Kan Waktu keterima ITB pasti seneng lah. Kenapa? waktu keterima di ITB. Kalau keterima di ITB pertama pasti seneng lah ya. Ya, paling Nggak juga. sebenarnya waktu ITB itu banyak pilihan sih. Saya keterima juga di STAN itu loh. Di stan. Oh, STAN star. kredit bea cukai, terus keterima D3 UGM, kulit, terus yang Telkom tuh pilihnya ITB. Kenapa nggak di elektro ITB aja udah di Bandung? Oh, waktu itu katanya nggak bisa. Loh. Oh gitu. Iya, kalau Oh, maksudnya karena udah, sama-sama ITB gitu. iya, kalau nggak salah gitu dah. Makanya di Oh, baru tahu sama aku. Karena kalau di UGM kan nggak apa-apa tuh ya. Kita nggak tahu. kita misalnya pindah jurusan gitu, ikut UMPN lagi gitu. Sama baru saya tahu nggak kalau- kerasan juga sih di Bandung itu. Oh, di Bandung nggak keras. Kenapa? Ya, nggak tahu. Alasannya apa? Mungkin karena pertama kali kos ya keluar rumah itu mungkin ada. Jauh ya dari. Iya jauh. Terus waktu itu tuh kan saya punya radio favorit tuh yang di Solo itu namanya JPI FM. Di Bandung. Solo. Apa namanya? Or Solo. JPI FM yang lagu dangdut gitu. Ternyata di Bandung nggak ada, Kalau di Jakarta nggak ada juga. RDI, Radio Dangdut Indonesia. Kalau bapak gua mania India, bis. Film-film India suka banget. Gua jadi ketularan. Sampai anak gua suka India juga cowok. Ya, waktu kuliah di elektro, temen yang pertama ditemuin siapa Mas Pur? Langsung Rianto atau mungkin yang lain? Itu almarhum itu loh yang siapa yang gemuk itu ya? Ibrahim. Ya Ibrahim. Ibrahim. Kebetulan Ibrahim itu juga Ibrahim Seragen ya? Iya. pindahan juga itu Bang Visto Bang C. 96. Oh iya. 96 dia. Dia geologi ITB dia. Oh, iya. Tahu, saya ketemunya waktu di gedung tengah itu namanya gedung apa? Yang Fakultas Teknik itu loh. KPTU. Nah, KPTU. Itu ngobrol gitu, ya ketemu dia. Nah, dosen wali siapa? Bu ini ya, Bu cewek itu siapa ya? Udah lupa sih. Rita Sari. Bu Silmi Kos di mana waktu itu Mas pertama? Di daerah mana? ke Karanggayam. Kaliurang nang KM7 itu loh. Oh, Banteng aja KM5 kok. Bis. Sorry, kok KM7. Dulu namanya Pamer sebelah kanan. KM5 kali ya? Sebelum 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 perempatan lewat itu. Ring Road. Sebelum Iya. perempatan Ring Road. Oh, Anu, kalau 507 ya? sebelah kanan apa sebelah kiri? Seberangnya Pogung berarti kan? Iya, seberangnya Seberangnya Pogung. Pogung. Iya, kalau situ kok gua tahu itu lewat ruko apa itu. Ya, Lewat swalayan apa itu yang pojokan itu masih ada nggak itu saya nggak tahu. di situ pindah-pindah aja seputar situ, nggak kemana-mana. Nah, nilai-nilai dari Bandung ITB itu bisa dipakai nggak di elektro ya? Sebenarnya bisa, Atau semester cuman aku 1, nggak 2 ngurus sih. Yang mata kuliah dasar itu bisa katanya. Emang apa? Kalkulus 1, kalkulus 2 bisa kan ada itu. Kewarganegaraan, kalkulus itu bisa kayak. Cuman aku nggak ngurus, Ngulang lagi semua lah ya. ulang lagi dari nol. Kuliah itu ngambil konsentrasi apa dulu? Telekomunikasi Bang Gey. C ya berarti ya. Ya aku udah nggak Bareng-bareng Faida, bareng itu ya, Rinta, itu Eda gitu ya. Kita Ferdi ya. Nah ini dulu Mas Pur tuh selain kuliah ya itu di mana ininya Mas apa nongkrongnya? Aku tuh terus terang jarang berselisih jalan Sering gitu. ketemu tapi jarang ngobrol. Sisipan terus lah, Visto datang Mas Pur nggak ada gitu, Mas Pur ada, Visto nggak ada gitu. Iya makanya Hobinya nggak sama.
Ya, Oh kalau kuliah saya malah nggak kemana-mana tuh. di Maksudnya luar nggak kuliah aktif. maksudnya di luar kuliah ada di mana biasanya? Kegiatan lain nggak gitu? Nggak ada. Main game banyak kan tuh. Main game aja. Ja- Jarang ini apa namanya? Kegiatan Mungkin dulu kelas ekstrakurikuler. kelas B ya? Ya Mas Ure. Faida itu kelas apa ya? Kelas B ya, Lupa. berarti ya? Ya Kelas B, B ya? B itu. Iya kelas B. Ya, Karena lu saya kelas tahun A yang ya, Fis ya? aku kelas A. Iya, makanya nggak ketemu. Kelas B kan Saya beda saya kan, jam-jam cenderung kuliahnya beda, dosennya juga banyak beda. ya beda. Ada beberapa beda. Terus apalagi masuk kelas apa konsentrasi C ya ambilnya. Nggak pernah ikut Iya. kepanitiaan gitu, Mas Pur? Penelitian anak apa ya? Enggak kayak sekali doang apa gitu. Workshop apa Yang gitu. ada labnya itu. Workshop itu ya. Workshop tapi workshop yang lab Internal yang gitu ini ya? kan lab. Yang di ini lab Lantai 2, komunikasi itu. Heeh. Lantai 2 apa lantai 3? 3 ya? 2 kayaknya, Fis. Ya, jadi apa dulu ya asisten atau apa itu ya sekali dua kali. Sudah nggak Kalau ingat ini namanya. Mas yang paling berkesan deh di selama kuliah. Di elektro ya. Dapat calon istri di situ Saya mungkin nggak tahu juga. Orang elektro kan daya jualnya tinggi, Mas Pur. Ya kan? Walaupun dari Enggak, cuma kampung. saya Iya tuh nggak mungkin bakat waktu jualan SMP soalnya. ter muncul lagi Nggak gitu. jualan. Nggak ada yang spesifik khusus sih kalau kesan-kesan. Nah, Bener-bener me time ya, kuliah itu me time ya, waktu sampai entok aja nggak ada yang ganggu lah, saran gitulah ya, bebas gitulah ya. Saya sampai semester ya itu kayaknya karena ini ya karena kalau sekarang saya pikir itu maksudnya hmm. dulu itu banyak ngutak-ngutak komputer itu loh karena mungkin baru punya komputer terus excited di situ itu aja deh. Iya 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 Terus iya. saya juga orangnya susah bergaul jadi nggak nggak banyak interaksi keluar sama Iya mungkin iya masih iya. minder kali ya karena dari kampung gitu. Sekarang udah enggak. Baru saya semester apa tahun ketiga itu terus itu kerja kerja di sambil kerja di ini Pacific Satelit Nusantara kayak dulu kan warnet itu ya Oh ISP iya lah iya. ya namanya ISP. Iya iya iya. Oh, Jadi itu 1 tahun setahun ketiga berarti belum lulus kuliah. iya belum Hmm. belum Sebagai apa Mas ngajar? Kok bisa sebagai bisa kerja di situ admin. gimana ceritanya tuh? Waktu itu ada lowongan admin network ya ditempel di kampus itu. Terus saya ikut seleksi gitu. Ya udah dari situ akhirnya habis kuliah kerja di situ. Jadi full di situ. Jadi admin apa? Sorry Mas tadi. Jaringan network, jaringan, admin Oh, network jaringan. jaringan. Oh, berarti sudah udah pernah belajar tentang itu dong sebelumnya di kampus ya? Jaringan. Iya tentang iya tentang yang bisa Networking kok ya. bisa sampai diterima di situ kan berarti sudah punya keahlian di situ gitu maksudku. Ya kaliannya sedikit sih, cuman nekat aja sih waktu itu. Nekatnya yang banyak. Iya nekat aja. Aku diwawancara ditanya, ingat aku sebutkan salah satu merek sweet. Saya aja nggak tahu merek sweet apa. Nah, terus Ya, jawabnya apa? ya lupa pokoknya kayak disalahin lah ya, bukan itu gitu. Tapi nggak tahu kok dipanggil. Tapi akhirnya diterima juga. Ya diterima. Ya sebenarnya kerja itu buat ya kesibukan aja kayak udah bosen main game. Maksudnya dulu waktu saya kayak habis main game dari pagi sampai pagi lagi gitu loh. Game apa sih kok sampai dari pagi sampai pagi ingat gak Dulu itu game apa apa? tuh? Conquer and Conquest kayak itu udah apa tuh. Oh ya Oh strategi iya itu ya, perang-perangan itu ya. Iya strategi itu. Padahal belum online loh waktu itu. iya kan tuh nggak bisa online main sendiri kan ya? Main-main sendiri, kalah-kalah sendiri, stres-stres sendiri. Sempat main di kampus nggak yang pakai jaringan itu? Enggak ya? Oh, kayaknya enggak deh. Kayak belum waktu itu belum familiar deh. Jaringannya kan masih pakai apa tuh? Yang Itu pakai yang kabel kabel itu. Ya, ya belum kabel UTP. Ethernet apa? Ya Ya, kabel itulah, kabel belum telepon kabel itulah. gitu. Oh, Zaman kabel itu koaksial belum lah, ya. jadi Ethernet, bandwidthnya masih kecil. Ethernet apa apa itu. Kalau Ethernet udah gede itu bandwidthnya.
Ini RJ45 ini kabel yang hitam itu kan, yang yang hitam. masih. Saya ingat saya ya, cuman enggak. Tapi kayaknya tahun Ya aku kedua, ingat tahun juga ketiga kayaknya. udah familiar. Iya. Awal-awal Ya. Ubuntu gitu dah, kayak gitu dah. Heeh. Jadi saya kalau kuliah nggak ada kesan yang istimewa sih. Sempet pacaran nggak waktu kuliah? Waktu kuliah, waktu KKN aja. KKN di mana? Cinlok. Bisa kasih nyata, Fis. Hebat ini. Oh gini, oh enggak sih gini. Saya sebentar. Ya KKN tuh tapi sebentar sih terus putus. Cuman saya dapat istri itu gara-gara nasihat ini Mas Rianto. Jadi saya kan jadi admin ISP ya, jadi internetnya 24 upgrade-nya 24 jam. Jadi kalau malam itu suka ngerjain cowok-cowok itu. Jadi, dulu MIRC inget nggak MIRC? Iya. ASL itu ya. Nah kan saya pura-pura jadi cewek gitu, janjian sama orang, nanti ketemu di sini ya, gitu. Terus saya sambil pulang saya liatin, oh ini orangnya, gitu. Jadi ngerjain orang. Oh. Nah terus Pengen kerjain aja gitu, nggak ada. iya pengen ngerjain. Eh, Terus saya dikasih tahu sama ini Mas Rianto, eh. kamu jangan gitu, mending ngaku beneran aja, siapa tahu dapat jodoh kan gitu. Oh. Nah akhirnya aku jadi nggak nipu orang lagi pakai identitas asli yang Oh, terus sebagai cari cowok. cewek beneran sekarang. Cewek beneran. Akhirnya ya udah ketemu. Dapat beneran, datang gitu ketemuan. Ya ketemuan. Nah salah satu yang jadi istri saya itu dari MIRC. Oh, gitu. Itu kalau kisah yang masih keinget. Loh, itu saya tadi yang di KKN beda lagi. Oh beda lagi kalau KKN ya cuman Oh, cinlok aja itu. cinlok Kita aja. sesaat. Udah. Satu unit apa satu desa atau gimana Satu ceritanya? penginapan. Oh, grup. Ini penuh cita lokasi tuh, Fis. kita lokasi. Di rumah Pak Dukuh kan. Iya di rumah Pak Dukuh. Orang mana Mas kalau boleh tahu? Maksudnya kuliahnya di mana itu? Itu kebetulan. Ya kan UGM ya. Bukan, Oh, di ini. Sipol apa? Fakultas? Sospol. Sospol ya? Sospol. Memang anak teknik kalau lihat orang sosial tuh ngiler nggak tahu saya itu. Bukan kebalik kayaknya. Hah? Anak sosial lihat anak teknik. Kembali ya. Oh, itu Memberikan satu tuh sinyal duluan. Saya sama Ananto tau nggak? Tahu. Itu kalau cerita tahu tuh. Ceritanya Ananto yang tahu lah itu. Anak tuh tahu itu satu kakek mana toh? Iya, satu kelompok, satu rumah Oh. Dulu kerja praktek di mana Mas Pur? di Caltech bareng Mbak Faida. Oh, bareng ya? Bareng ya. Iya. Di Caltech Rumbai ya. Rumbai ya. Itu di Rumbai kayak di Yuri. Enggak, pihak Faida di Rumbai kan. Oh, ya kita ke bagian Duri, Fis. Jagoan kampung, Fis. Ya itulah di kampung Di yang Wisping. lempar ke sana. Masih di Wisping masih ingat. Wisma pinggir. Ya, di Rumbai. Suka iri sama apa yang dapat di Rumbai kan. Iyalah. Enak banget di Rumbai. Dekat Pekanbaru, jalan-jalan setiap minggu gitu kan. Kalau ke Duri naik Nah, itu helikopter lagi ya? kerja praktek sama skripsi juga di Caltech sama. Skripsi Skripsinya juga? enggak sih. Enggak. Skripsinya enggak. Skripsinya nulis sendiri. Skripsinya di mana? Skripsinya di perusahaan lain? Apa di kampus? Enggak kerja. Oh, apa tuh? Nulis sendiri, enggak pakai kerja di Ngerjain tempat. sendiri aja gitu. Lulus tahun berapa Mas ya? 2002 kayaknya. 2002. Bulan apa? Bulan? Wah, bulannya lupa ya. Bareng itu Antara Februari, Mei, Agustus apa Desember, November. Bareng siapa? Masih ingat nggak yang wisuda bareng siapa? Dani. Oh, Hardono. Dani. Berarti Mei lah itu. Hardono. Hardono Mardani ya. Ya Hardono. Paling Mei. Bareng kamu ya, Jay ya? Kayaknya. Ya, Di fotonya itu ada tuh. Paling maksudnya Mei itu, angkatan Mei saya 2002 itu kayaknya. Ya awal soalnya IPK terakhir berapa Mas Pur? Jangan bilang 3,2 mepet lagi. ya mepet 3,2. Masih ingat nggak? 3,2. 3,2. Nah itu langsung kerja kemana Mas Pur itu? Ngelamar-ngelamar nggak? Oh ya, lamar-lamar. Saya sebenarnya cita-citanya kayak Mas Visto tuh, Kenapa? kerja di oil and gas gitu, emang nggak pernah diterima. Kepengin?
nggak pernah lolos, nggak pernah lolos. Di mana itu LGS apa yang dilamar itu? Ya semuanya kan bareng-bareng, ada Yunokal, ada Selam Selam Bersih. bersih gitu ya. Haliburton. Ya karena, iya maksudnya nggak pernah lolos. Terus akhirnya dapat kerja pertama di mana, Mas? Eh, Kerja pertama di PT IKPP, kayak kontraktornya oil and gas, KPC. inti inti KPT. karya Persada Teknik. Oh, Persada. Iya, iya. Ya, Berapa kayak, tahun? apa tuh ya, 6 bulan. Oh, 6 bulan. Bulan aja. Terus Ya lulus sampai Desember. Nah, terus sampai akhirnya kok bisa masuk Bea Cukai itu gimana? Oh ya, setelah kerja di Jakarta kan, terus Heeh. sambil ngelamar gitu, ngelamar lagi. Heeh. Kebetulan ada lowongan PNS, ya udah ikut. Terus lulus. tahun berapa itu? Oh, Tahun itu 2002. Oh, masih 2002 ya. Bulannya. 2002 itu. Makanya Oh, kan kalau lulus itu kan- Mei, saya masuk kerja sekitar 6 bulan, Iya. terus masuk Daftar PNS. ke PNS gitu. Itu termasuk Departemen Keuangan ya? Iya, Departemen Keuangan, ya dulu namanya Departemen Keuangan. Udah tahu mau ditempatin ke Bea Cukai waktu itu? Nggak tahu. Oh, jadi anu ya, cuma masuk ke PNS Departemen Kementerian Keuangan gitu. Iya, iya. Itu aja gitu. Betul. Nah, terus ditugaskan ke Bea Cukai itu gimana ceritanya? Karena pilihan Ya, atau Enggak, kalau saya pilihannya ya di bagian IT lah, kalau bukan di Bea Cukai. Tapi di saat pengumuman keluarnya Bea Cukai gitu. oh gitu. Iya. Jadi Karena sebenarnya ada- kayak udah takdir ini Bang Visto. Kan saya waktu UMPTN, Heeh. saya kan keterima juga di Bea Cukai STAN tadi ya. Prodip Bea Cukai. Iya, saya udah Stan. keterima Prodip Bea Cukai. Cuma nggak saya ambil kan, saya ambilnya UMPTN. Iya. Begitu masuk Kementerian Keuangan ditempatin Bea Cukai juga. Jadi ya udah, Nyambung ya. Berarti udah takdirnya emang garisnya di di situ. situ. Iya, mau menghindar ya kenapa? Berdasarkan apa juga nggak tahu ya kenapa akhirnya ditempatkan di situ juga. Karena IT-nya bis. Saya malah ditanya, kamu pilih di mana, kan saya pilihnya di IT karena backgroundnya kan yang paling relate ya. Iya. Ya itu malah nggak ditempatin di situ. Nggak di semacam itu. Tapi ada bagian IT gitu ya. Ada, kalau di Kementerian Keuangan itu ada namanya Pusat Informasi dan Teknologi. Oh. Oh, harusnya Pusdatin ya, Pusat Data dan Informasi Ya kali. kayak, ya semacam itu. Oh. Nah cuman saya nggak ditempatin di situ. Malah masuknya ke Bea Cukai. Mungkin Iya. jadi waktu itu mungkin ada masuk Bea Cukai, masuk itu tadi yang Pajak, IT, ya, ada yang pajak gitu ya. ya, Ada yang bagian anggaran dan lain itu macam-macam. lah. Anggaran. Kan gede banget kan Departemen Keuangan itu. Soalnya. Ya lumayan seluruh Ya, Indonesia. saya dengar-dengar di Bea Cukai sempat kuliah di luar negeri, Mas. Oh iya, setelah masuk Bea Cukai kan terus itu tuh ada kesempatan beasiswa. Ya udah ke lamar, ikut seleksi gitu aja, terus terima lah. Di mana, Mas Pur? Ya. Kuliahnya di Belanda, Kuliah di mana? Beasiswanya? di Belanda? Eindhoven, di Belanda. Iya. Tahun 2007 Universitas apa, Mas Pur? Masih ingat? masih Masih dong. apa bahasa Belandanya, Fontys Hogeschool, University of Applied Science, kayak kalau Institut gitu ya? Anu, politekniknya lah gitu. kayak ini loh. Kan ada universitas, terus politeknik, ada politeknik. Nah, saya semacam politekniknya gitu. Berapa tahun? Jurusan apa itu kalau di sana? Cuman 1 tahun aja, jurusan Information System. IT, ya IT lah. Information System. System. Tahun berapa itu berangkat ke sana tuh, Mas? Sekitar 2007 tuh. Nah, itu nikah, sudah nikah belum waktu kuliah di sana? Sudah nikah, sudah punya anak. 2005 Saya kali. nikahnya muda. Bukan, 2003 kalau nggak salah. 2003 setelah Udah punya anaknya lah. tahun lah ya. Punya anaknya 2 tahun ya? Nah, iya. Saya Kalau sekarang kelas 2 2 tahun SMA. baru punya anak.
Ya saya nikah terus 2 tahun baru punya Seumuran anak. dengan anak saya. Ya, Betul, betul. 2004. Seumuran dengan anak saya, Mas Pur, kelas 2 SMA. Ya, ya. Iya, agak lama saya punya anak. Akhirnya siapa 2 istrinya? tahun lah. Istrinya Ya itu tadi yang dari M ya, Enggak orang yang mana? kenalan di Iya, orang mana gitu. Oleh di mana kan orang belum lagi UGM, belum orang detail kok gitu. sorry kok orang Jogja. Orang orang Jogja. Jogja. Kuliah di UGM juga. Iya, orang juga. Enggak kuliah. Kuliahnya di swasta Oh, tapi enggak enggak kuliah. nerusin. Oh, nemunya di perkenalan tadi yang ngerjain-ngerjain itu. Ya zaman itu udah Ya gitu ketemunya lah di situ namanya ya, itu. udah Udah main dunia maya dia, Fis. Dunia udah goib. kekinian Iya. ya zaman itu. Iya. Kan Kalau saya zaman bilang saya zaman jadi sekarang kan pakai Tinder, Nah, zaman Tinder jadul lah itu. jadi Tinder tidur jadul. jadul. Waktu kuliah tuh anak istri Dulu kita dibawa pakai ke Belanda ya? Enggak, Bang. Oh, sendirian. sendirian Iya aja. kan? Sendiri karena setahun. Karena biayanya enggak di Mas cover. tahun kali ya. Biayanya juga mahal Di kan? cover. Iya, Di kota apa ya Mas ya? di Eindhoven. Eindhoven. Oh, Eindhoven Gijirangin berarti ya. Bendungan. Saya dulu di Amsterdam lama Mas. Saya kebanyakan tinggal di Oh, iya. Amsterdam lah, Amsterdam Arena, Central gitu. Berarti pernah ke Red Light Oh District ya? nggak ketemu Iya. kalian. Beda Ya, jalur ya. karena Tahun berapa? tahun 2008 berapa? ya? Saya 2013. Itu. Ah, Oh iya, 2013. enggak saya udah balik. 2013 sampai 2014 saya 3 kali ke Belanda itu. 15 hari, 10 hari, 15 hari sampai ke Perancis segala saya. Ya, Oh, penyetir aku dulu tuh. pernah ke Red Light District ya? Pernah sekali doang. Oh, nah, udah berarti normal gitu. Aku untungnya Itu kalau kamu nggak sadar macam-macam. pagernya itu bentuknya kelamin, Fis. Oh iya, nggak perhatiin aku. Iya. Karena apa? Teman saya yang takmir masjid perusahaan itu pegang Astagfirullahaladzim gitu. Kaget, kok gue apa? Dia sampai jatuh, Wis. Kan dia lihat gitu kan. Pertama Alhamdulillah. gue ajak jalan-jalan dia nggak mau gitu kan. Enggak, aku di hotel Ini aja. cowok apa cewek deh? Cowok ya kan, takmir loh. Oh. DKM DKM musola. Gue mau jalan-jalan ini, ngapain? Wah pasti maksiat nih kalau Mas Jainal gitu kan. Mas pengetahuan umum, wawasan saya bilang gitu. Mau di Belanda saya bilang gitu kan. Enggak, saya di hotel aja gitu kan. Akhirnya gue berangkat sama temen-temen gue yang sekuler gitu. Akhirnya dia ikut. Aku sendirian gak enak ikut, tapi jangan diomong-omongin ya sampai Jakarta ya gitu. Iya gak apa-apa ikut aja. Nah, itu malu-maluin gitu. Jatuh itu kalau kita kan malu tinggalin lagi. Aduh, udik ya. Orang liatin semua wis gitu. Malu juga gitu. Yang live show ya harus antri itu loh, yang gue nggak habis pikir. Yang live show kan ada yang live show gitu kan. Live show gitu, antri kayak nonton kayak antri beras gitu. Bayar tiketnya. Bayarnya murah berapa euro gitu kan sama teman saya. Itu antri gitu nonton gitu doang gitu kan. Iya gitu kan. Belanda bagus, kotanya bersih ya. Belanda Bagus bagus. bersih lama. Pengemisnya Nah, gue lebih punya sedikit pengalaman dari menarik Mas Pur di Belanda itu, di imigrasi itu. Ya, sama orang imigrasi orang Belanda tuh ditanyain, wah, halo Jakarta gitu kan. Wah, terus bilang, wah, orang Belanda bisa ngomong Jakarta kan mesti akrab gitu kan. Oh, ditanya saya di imigrasi sama teman-teman saya gitu kan, masuk bandara. Belanda ngapain aja gitu kan. Bekerja saya bilang gitu. Dia ketawa, bohong gitu kan. Orang Indonesia kalau ke Belanda tidak bekerja gitu. Apa gitu kan? Ngomongin kenceng, masturbasi bisnis gitu kan. Wah, gue ngakak. Orang bule-bule yang liatin udah ngeliatin gua semua gitu kan. Ketawa gitu, malu keteksin gue gila. Kok Indonesia begitu buruknya ya, gitu. Imigrasi Belanda pada tahu semua, Fis. Orang Indonesia kalau ke Belanda image-nya kayak gitu gila. Wah, kadang asem ya gitu. Aduh, ketawa itu bendara antrian itu pada ketawa semua gitu, asem gitu. Itu paling di imigrasi. Imigrasi, ya, Mau gila nggak masuk tuh? ya, Itu loh stempel paspor itu loh. Terus mau Diomongin gitu kan orang pada denger semua gitu kan. Nah terus Mas Pur, ini udah 1 jam lebih ini. Iya. Nah, setelah Oh iya. sebenarnya Mas Pur ini di Bea Cukai di bagian apa sih Mas Pur? Oh iya, aku lupa nanya. pindah-pindah sih. Kalau sebagian besar waktunya itu bagian IT-nya sih. Oh di IT-nya ya. Sebelumnya saya di Direktorat Penindakan
dan penyidikan. Nangkepin orang dong berarti Mas. Ya makanya gua ngomong intelijen itu, Fis. Baru setahun balik lagi ke Wajahnya wajah Intel itu, jangan salah itu. Kasus terbesar apa Mas yang pernah ditangani yang kasus nasional? Enggak sih, kalau saya kan di analis media ya, bukan yang di lapangan. Oh, oke. Belum politis ya, Fis. Belum. Dia menyerahkan data ke bosnya. Oh, Iya gitu. Data olahan analisnya dia gini gitu. Iya. Belum eksekutor. Udah eselon berapa Mas Pur di Bea Cukai? Eselon 3. Eselon 3. Kasubdit ya berarti ya maksudnya ya. Iya, Kasubdit. Eselon 3 nyaris direktur, Fis, bentar lagi, Fis. iya. Eselon 2 nih. Amin, amin. Kita doakanlah sukses bisa menjadi Doanya direktur begitu dirjen, Fis ya kan. Oh, jadi eselon 2-nya direktur, eselon 1 dirjen. Ya, Iya, itu udah politis itu. udah politis tuh. Harus Ya, deket Sri Mulyani ya, Mas. Yang politis itu yang eselon 1 apa sampai mulai eselon 2 udah politis? Eselon 1. Sudah eselon 2, eselon 2. Eselon 2 udah politis ya? Semi politis lah. Ya, Sami. yang politis banget eselon 1 karena selevel sama menteri itu kan langsung mepet menteri kan ya. Di bawah menteri ya. Report ke menteri langsung kan kalau eselon 1 itu. Kalau eselon 1 bisa dari luar, Fis ya. Kalau eselon 2 belum tentu ya. Ini dilelang nggak juga, Mas? Kalau di Kementerian Keuangan dilelang, tapi masih di kalangan pejabat negara, misalnya dari polisi, dari itu. Oh, jadi tapi Maksudnya bisa dari polisi. bukan dari bisa. Tapi sejauh secara bea cukai belum pernah dari polisi sih, Selalu internal. selalu internal. Kalau yang dari Internalnya itu kayak internal bea cukai apa bisa dari direktorat lain, Mas? Dirjen lain, bisa dari pengalaman yang pernah itu dari dirjen lain, dari perhubungan. Dulu waktu itu dirjen kereta api, terus pindah ke BC jadi dirjen bea cukai. Bea cukai Makanya bisa. itu kan politis. Iya. Iya. Boleh gitu ya. Tuh. Tapi yang jenjang karir, yang dari karir juga ada juga ya pasti ya. Banyak lah ya. Ya, yang karir ya banyak ya sekarang. Oh, kalau sekarang malah dari dirjen anggaran ya. Ya. Sebenarnya internal lah, tetap internal pegawai negeri gitu lah maksud. Iya. Belum dari profesional kayak dosen masuk, itu belum, dalam sejarahnya belum. Iya. Mas Pur selama ini selalu di Jakarta ya, nggak pernah ditugaskan di bea cukai di daerah ya? Pernah di Samarinda tahun 2009. Berapa lama? Iya, 2 tahun. 2 tahun. Keluarga ikut juga? 2 tahun Ini enggak. kayaknya sih saya main bujangan terus kayaknya. Kebetulan Mas tuh Pur. Bahaya nih. itu kebetulan istri saya kan juga bea cukai juga. Oh gitu. Mm-mm. Oh, suami Jadi istri. walaupun ketemunya di MIRC itu, saya masuk bea cukai, terus istri saya nyusul bea cukai. Bisa gitu ya? Kirain kayak kalau PNS tuh dilarang. Enggak ada sih. Nggak ada Sekarang ya? enggak ada aturannya. Iya, boleh ya? aja. Wah, ini Pak strategis semua nih, Mas. Keuangan sama ini budget semua kalau bisa tahu semua. Luar biasa, nggak salah itu. Iya. Cuman kan ketemunya kan di MIRC tadi, bukan di kantor. Iya, udah jodoh kayak gitu nggak bisa dipungkiri, Iya. Pak. Yang selama profesional kan nggak salah. Jadi Ya siap-siap ada fitnah aja, biasa itulah. Gitu. Fitnah kan selalu mengitari kita. Biasanya itu apa ya? Yang konflik of interest itu loh yang suka Ya, betul. agak. Oh, enggak. Masih boleh sih ya, ketahu saya. Berarti kantor di Rawamangun ya, Mas Pur ya? Iya, di Rawamangun. Susah nggak sih ketemu sampean kalau di kantor? Sekarang agak susah sih. Sekarang bagi waktu ya, Sir. Itu rapat terus. Mantap. Kecenderungannya agak susah sekarang, nggak tahu karena itu apa itu banyak banget rapat-rapat itu. Kalau dulu sih enggak, karena ini kan dirjennya baru ya. Oh, baru ganti? Iya, tapi ya udah setahun sih. Iya. Jadi Kalau Hmm. kalau apa namanya zaman sekarang ini, zamannya Bu Sri Mulyani memang beda ya Mas ya? Apa sama aja dari kalau udah di level Mas Pur ini? Kalau Bu Sri kayaknya ya, kalau Kementerian Keuangan cenderung Stabil.
Maksudnya dari aspek apanya nih? Dari aspek Ya kebijakan-kebijakannya ada yang kebijakan terhadap karir pegawai atau karir dan remunerasi lah. nah kalau zaman Ibu Sri Mulyani itu lebih ke apa itu istilahnya meritokrasi yang Meritokrasi, pinter yang ya, dikasih prestasi ya. kesempatan lah. Iya yang berprestasi lah. Kalau Kalau bisa saya udah nggak kalau sepenuhnya bisa unsur berprestasi lebih kepesertaan. silakan. Iya, kayaknya udah saya lihat sih Kementerian Keuangan ya di aspek jenjang karirnya sudah sesuai profesionalisme lah. Kalau soal ekonomi saya nggak ngerti tuh, nanti takut ngomong bahaya. Oke, Mas Pur, ini terakhir ya, udah 1,5 jam kurang lebih ya. Jadi pengen tahu Ya sih. nggak kerasa ya. Ya, makanya ngobrol tuh ngalir kayak gini. Mungkin kita bisa sesi berikutnya nanti kita lanjutin tema-tema yang lain yang menarik lah. Ini kan lebih ke silaturahmi dulu lah, pengen tahu Mas Pur kayak apa. Iya. Ini pengen tahu lah, Mas Pur di masa-masa sekarang kan udah kerja, ada di Bea Cukai dan lain sebagainya. Punya visi misi khusus nggak dalam hidup ini untuk kan mungkin kita kan kerja pasti ada pensiunnya, ada masa purnanya lah ya gitu untuk menyiapkan itu apa yang di planning gitu kan kira-kira ya buat inspirasi teman-teman yang lain lah siapa tahu itu bisa sinergi lah sama teman-teman yang lain satu buka ini kalau diintegrasikan kan lumayan bagus Iya. menurut saya gitu Iya, gimana Bang Mas J, Bro? Bang Wisto. Ya ini kan kebetulan saya kan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ya. Nah, secara tugas fungsinya kan dia di border ya, di perbatasan yang Perbatasan. mengawasi barang-barang masuk ke Indonesia dan keluar itu dipastikan dia apa tidak masuk barang-barang semacam narkoba dan segala macam itu di pengawasan. Terus kalau dari sisi pelayanan kan di bidang fiskal artinya juga ada unsur penerimaan. Jadi kalau teman-teman punya perusahaan kan pasti impor barang mentah dari luar. Ya itu lewat bea cukai tuh nanti dihitung berapa pajaknya bea masuk. Nah itu salah satu tugas pelayanan. Sehingga circle saya ya interaksinya di dunia itu, Iya. di dunia pelayanan semacam impor ekspor. Sama yang kedua karena saya lama di IT, saya justru knowledge atau skillnya di IT. Nah kalau ke depan, nah memang karena menyadari saya ini PNS dan kali ada batas waktunya ya. Artinya pensiun di umur kalau di jabatan eselon 3 itu 58. 58 ya. Di masa depan tuh pensiun dan kalau pensiun itu penerimaan yang masuk itu cuman gaji doang jadi tunjangan nggak ada standar pegawai negeri pensiun itulah ya. Nah sebelum nanti masa itu sebenarnya saya juga udah berpikir untuk mempersiapkan ke sana dengan usaha kecil-kecilan lah kurang lebih. Teman sejauh ini belum ada yang apa ya, belum ada yang berhasil untuk bisa nanti ke depan gimana. Nah Iya. seumpama teman-teman punya punya usaha di bidang yang nanti kita bisa kerjasama kan, nah itu mungkin akan lebih bagus. Jadi itu. Nah kalau Iya, iya. nanti punya apa tuh daerah sekitar Rawangun atau apa tuh mampir tuh di kopi saya tuh ada warung kopi di Stadion Bea Cukai itu. Nanti kalau cari Stadion Bea Cukai di situ ada kopi Tumenggung lah. Kopi apa? Tumenggung. Mampir. Ya saya kasih nama itu tuh. kopi sampean ya Ya itu usaha warung kopi lah. aku Dari mana tuh kopinya tuh? Di Rawamangun tuh di Stadion Bea Cukai di nggak depan. kopinya dari mana Kopinya, biji kopinya, biji kopi. Malang Biji kopinya dari Malang, dari Ijen ya. Oh, saya pernah dikasih bis anak buahnya kan warga gua tuh dikasih terus saya tuh dikirimin gitu nggak tahu itu yang ngirimin anak buahnya apa Mas Pur saya nggak tahu juga itu Si Danu itu ini apa yang salah satu timnya juga tuh. Di oh iya, iya, warganya Bang J ini namanya Danu tuh satu tim sama saya. iya, iya, iya. Itu salah satu. gua disuplai terus sama kopi Temenggung itu bis di Oke, Bali konsepnya ini Makanya apa sekarang namanya? tambah gemuk. Konsepnya warung kopi dengan kopi kafe yang khas lah gitu bis ya. kafe gitu Kafe lah ya. Karena di situ kan parkiran luas ya. Waktu itu ada lahan kosong ya udah disewa gitu.
saudara. Berarti kalau ketemu sampean bisa di situ lah ya. Gua telepon. Bisa. Nah, Kalau ada event apa bisa tuh karena parkirnya luas banget. siap. Nanti gua mampir deh. Gua kerja di Kelapa Gading kan nggak jauh. Gua mampir, gua telepon, nanti harus datang itu. Sekalian Danu bawa aja sekalian. Iya. Ya gitu Bang Wisto, Bang Jay. Iya, bagus lah udah. Nanti sudah ada dari Usaha. udah apa namanya? Sudah mulai Kalau jalan. usaha lain sih belum ada. Iya. Karena kalau Mudah-mudahan kan usaha next buka bisa PT itu buka kan kita cabang nggak bisa gitu. maksudnya terbatas karena PNS kan nggak bisa. Nggak bisa macam-macam ya. Dikontrol semuanya. LHKPN harus ada, ya kan? LHKPN, ntar punya duit sedikit dicurigai lah gitu. Iya, mending curigai, fitnah itu loh yang nggak enak itu. Fitnah. Tapi boleh kan punya usaha boleh nggak? Boleh, selama jelas kan nggak masalah, bis. Cuma jelas gak apa-apa kan? Cuman kalau di badan hukum tuh nggak bisa sih. Oh, Biasanya kita karena jadi bikin direktur. Harus pakai orang lain, bis. Iya pakai orang lain biasanya. Nggak bisa. Nah kebetulan biasanya kan kalau istrinya nggak PNS bisa tuh yang tapi jalanin istrinya istrinya. Nah ini istri saya PNS juga. ya Gitu makanya usahanya kecil-kecilan UMKM gitu dah. ya mungkin bisa cari orang lain atau mungkin ya berpartner sama teman-teman lah. Iya, nanti kita temukan lah kira-kira gitu. Siapa Nah tahu itu ada yang kalau di tempat saya sebenarnya IT sih, maksudnya saya kan komunitas teman-teman saya antar kementerian tuh orang-orang IT, kadang butuh project apa itu, maksudnya potensinya di sana kalau dari teman-teman elektro punya perusahaan IT yang istilahnya apa ya, sistem integrator atau apa itu, ya itu bisa, bisa membuka opportunity lah nanti. Itu kalau Sip. kalau yang saya tangani selama ini. ya, Itu Bang Sto, Bang Jay. Cukup ya, Fis? Kayaknya Fis ya? Ya. Udah 1,5 jam. Udah, 2 jam. iya udah 1 jam nggak kerasa. Bener kan? Kerasa. Kita ngobrol Oke. kalau nggak kerasa. Terima kasih Mas Pur cerita-ceritanya, sharing-sharingnya. Semoga ini bisa menginspirasi apa namanya teman-teman semuanya dan yang lihat karena ini izin diupload ke YouTube sebagai usaha untuk apa sharing aja ya, tidak ada yang Sharing. konspirasi. Semoga ini ada tidak lanjutnya lah ya kira-kira dengan teman-teman lain. Semoga kita bisa temukan gitu kan. Ya, yang Oke. jelas kita Siap. malam ini jadi saling kenal lagi, lebih tahu lagi Baru tentang tahu Mas kalau Pur. dia nggak pakai sepatu juga baru tahu kita habis kan gitu. Iya. Terima kasih lah waktunya. Judulnya jangan lupa lah ya, kan? Itu Bang Jay. Pejabat Bea Cukai SD-nya tidak pakai sepatu gitu kan. Ya, mantap. Oke, terima kasih Mas Pur. Terima kasih waktunya. Untuk sesi podcast kali ini kesempatan kali ini kita doakan sukses selalu, sehat selalu Mas Pur, salam buat keluarga. Sehat selalu Dan kita semua. tutup acara podcast malam ini. Saya J. Saya Visto. Terima kasih, sampai ketemu Terima lagi kasih. Mas Pur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.